Siapa yang punya anjing atau kucing di sini pasti familiar dengan miau 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 miau. Selamat pagi, siang, sore, sahabat Alkitab dimanapun berada. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di sini siang jam 12 dalam obrolan santai kita kali ini bersama dengan ChatGPT. Kita akan membahas tentang iman Kristen dan Alkitab, terutama berkaitan dengan hewan peliharaan ya. Dan kita akan bersama-sama berdoa dalam obrolan santai kali ini. Mari kita mulai dengan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul bersama. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar percakapan kami hari ini membawa berkat bagi semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Alkitab 1 Menit. Channel ini hadir untuk menemani Anda dalam perjalanan membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat bagi hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar atau pertanyaan di kolom chat. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Nah, ini talk show bersama dengan ChatGPT, ngobrol bareng tentang hewan peliharaan, dan dijawab dengan Alkitab dan iman Kristen. Pertanyaan umum orang Kristen tentang hewan peliharaan sudah kami kumpulkan, ada 7 kali ini. Yang pertama, ChatGPT, apakah memelihara hewan peliharaan itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Oke, sekali lagi diulang ya ChatGPT, apakah memelihara hewan peliharaan itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Ya, memelihara hewan peliharaan sesuai dengan ajaran Alkitab, asalkan dilakukan dengan tanggung jawab dan kasih. Dalam Kejadian 1:26-28, manusia diberikan mandat untuk menguasai dan merawat ciptaan Tuhan, termasuk binatang. Amsal 12:10 juga mengajarkan, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Artinya, memperlakukan hewan dengan baik menunjukkan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi memelihara hewan adalah tindakan yang mencerminkan pengelolaan yang baik atas ciptaan Tuhan. Selama Anda menjaga mereka dengan kasih dan tidak mengabaikan kewajiban utama kepada Tuhan dan sesama. Alkitab memang mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas segala ciptaan Tuhan, termasuk hewan. Nah, dalam Amsal 12 ayat 10 dikatakan, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Jadi, memelihara hewan peliharaan adalah tindakan yang baik jika dilakukan dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, ChatGPT, apa arti hewan peliharaan dalam kehidupan seorang Kristen? Hewan peliharaan dalam kehidupan seorang Kristen bisa memiliki beberapa arti yang mendalam. Pertama, mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang indah dan mengingatkan kita akan kasih serta kuasanya sebagai Sang Pencipta. Mazmur 104:4. Merawat hewan peliharaan adalah wujud penghormatan terhadap tanggung jawab kita sebagai penjaga ciptaan, sebagaimana ditekankan dalam Kejadian 1:2-8. Kedua, hewan peliharaan bisa menjadi sarana untuk melatih kasih, kesabaran, dan belas kasihan. Interaksi dengan mereka mengingatkan kita untuk menghargai makhluk hidup lainnya, yang juga diciptakan oleh Tuhan. Asnil, mereka singherska di tos menazirbain perthaimi, and sesulit. Ini mencerminkan bagaimana Tuhan menyediakan hal-hal baik untuk kebutuhan emosional manusia, menunjukkan kasih dan perhatiannya terhadap hidup kita. Jadi memiliki hewan peliharaan bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga soal tanggung jawab dan pengalaman kasih Tuhan yang lebih luas. Bicara tentang hewan peliharaan di Alkitab, saya langsung teringat dengan nama Kaleb ya. Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda yang merupakan satu dari antara 12 pengintai. 2 orang pengintai yang benar di hadapan Allah bersama dengan Yosua bin Nun. Nah, Kaleb bin Yefune ini, nama Kaleb itu artinya itu anjing. Dan anjing adalah pribadi atau binatang yang terkenal dengan kesetiaannya. Hewan peliharaan juga dapat menjadi teman yang setia dan mengajarkan kita tentang kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. Jadi ada nilai-nilai yang bisa menyangkut juga dengan hal-hal rohani yang bisa kita teladani ya dari hewan peliharaan ini. Mereka juga bisa menjadi sarana untuk kita bersyukur atas ciptaan Tuhan, sahabat Alkitab.
Nah, yang ketiga ChatGPT, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kasih kepada hewan dengan kasih kepada sesama manusia? Betul sekali. Nama Kaleb yang berarti anjing memang mengingatkan kita akan kesetiaan, sebuah nilai yang sangat penting, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama. Hewan peliharaan bisa menjadi contoh konkret tentang bagaimana kesetiaan dan kasih seharusnya diterapkan dalam kehidupan kita. Untuk menyeimbangkan kasih kepada hewan dengan kasih kepada sesama manusia, kita perlu memahami bahwa keduanya adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Kasih kita kepada hewan tidak boleh mengalahkan kasih kita kepada sesama manusia. Karena Alkitab mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Matius 2:35. Namun, kasih kepada hewan bisa memperkaya kita sebagai manusia. Ketika kita merawat hewan peliharaan dengan penuh kasih, kita belajar untuk lebih sabar, berbelas kasih, dan bertanggung jawab, nilai-nilai yang juga sangat dibutuhkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Hewan peliharaan mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan makhluk hidup lainnya, sekaligus menjaga keseimbangan antara kasih kepada sesama manusia dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Jadi, dengan menyayangi hewan, kita juga bisa melatih diri untuk lebih peka dan penuh kasih terhadap sesama manusia. Kuncinya di keseimbangan ya, kasih kepada hewan dan kasih kepada sesama manusia itu tidak perlu bertentangan. Keduanya merupakan cerminan dari kasih Tuhan. Ingat, orang yang benar memelihara kehidupan hewannya, seperti dari Amsal tadi ya. Kita bisa menyeimbangkannya dengan memberikan perhatian yang cukup pada keduanya. Kalau hewan saja kita pelihara, apalagi manusia, orang-orang yang berharga yang diciptakan segambar serupa Allah, keluarga kita, kesayangan kita, pasti kita juga memelihara keluarga kita ya, memelihara orang tua kita di masa tuanya, merawat keluarga kita waktu sedang sakit, dan lain sebagainya ya. Yang keempat, ChatGPT, apakah hewan peliharaan bisa masuk surga? Pertanyaan ini memang sering muncul di kalangan orang Kristen, dan jawabannya memang tidak begitu jelas dalam Alkitab. Alkitab tidak secara langsung menyatakan apakah hewan peliharaan bisa masuk surga. Namun, ada beberapa pandangan yang bisa dipertimbangkan. Dalam kitab Wahyu 21:4 dijelaskan tentang surga yang baru, di mana tidak ada lagi penderitaan, kesedihan, atau kematian. Meskipun tidak ada penyebutan khusus tentang hewan, ayat ini menggambarkan surga sebagai tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Beberapa orang percaya bahwa jika hewan menjadi bagian dari hidup kita di dunia ini dan memberi kebahagiaan, mungkin Tuhan juga akan menyediakan tempat bagi mereka di surga, meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Sementara itu, beberapa pandangan lain menyatakan bahwa hewan mungkin tidak memiliki jiwa yang kekal seperti manusia, dan karena itu tidak dianggap masuk surga. Namun, banyak orang Kristen merasa bahwa kasih dan kebahagiaan yang dibawa oleh hewan peliharaan di dunia ini mencerminkan kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa kita rasakan dalam hidup ini. Bahkan, jika tidak ada jaminan eksplisit dalam Alkitab mengenai kehidupan setelah mati untuk hewan. Apapun jawabannya, yang pasti adalah bahwa kita diperintahkan untuk memperlakukan semua ciptaan Tuhan dengan kasih dan tanggung jawab, termasuk hewan peliharaan kita. Setuju banget, kita tetap merawat hewan kita dan juga kemudian merawat mereka bukan buat menyengsarakan mereka atau membuat mereka menderita ya. Orang Kristen tidak menyiksa hewan, tapi membawa mereka ke kehidupan yang baik, membalut mereka kalau lagi sakit, dan menyembuhkan mereka ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang menampung hewan-hewan yang terlantar sebagai orang Kristen dapat menjadi berkat lewat itu ya. Alkitab memang tidak secara jelas membahas tentang nasib hewan setelah kematian, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sempurna pasti akan memperhatikan kehidupan hewan itu. Pasti ada yang terbaik. Kita dapat bersyukur atas keberadaan hewan dalam hidup kita dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak kita ketahui ya. Kita percaya Tuhan adalah Bapa yang sangat baik. Dan kelima, bagaimana jika hewan peliharaan kita sakit atau mati? Betul sekali.
Sebagai orang Kristen, kita memang seharusnya memperlakukan hewan peliharaan kita dengan kasih, perhatian, dan rasa hormat. Merawat mereka dengan baik, bahkan di saat mereka sakit, mencerminkan kasih Tuhan yang besar kepada ciptaannya. Jika hewan peliharaan kita sakit atau mati, itu tentu menjadi momen yang penuh kesedihan. Tetapi ada beberapa prinsip Alkitab yang bisa menuntun kita. Pertama, ketika hewan peliharaan kita sakit, kita diingatkan untuk merawat mereka dengan kasih, sabar, dan perhatian. Sebagaimana kita juga diingatkan untuk merawat orang lain dalam kasih. Kasih itu tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga tercermin dalam cara kita merawat hewan peliharaan kita yang sedang sakit atau membutuhkan perhatian. Kedua, jika hewan peliharaan kita mati, meskipun Alkitab tidak secara khusus membahas nasib hewan setelah kematian, kita bisa tetap menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta yang baik. Kita bisa mengingat bahwa Tuhan memperhatikan segala ciptaannya, dan kita bisa berdoa, memohon penghiburan dan kekuatan untuk menghadapinya. Kematian hewan peliharaan bisa menjadi kesempatan untuk merenung tentang kehidupan dan kasih Tuhan yang tak terhingga. Kita dapat berdoa, bersyukur untuk waktu yang diberikan bersama hewan peliharaan kita, dan mempercayakan hal-hal yang tidak kita mengerti kepada Tuhan. Terakhir, kita bisa mengingat bahwa Tuhan selalu menyediakan penghiburan bagi orang yang berduka, dan kita bisa mencari kenyamanan dalam janjinya bahwa Dia selalu bersama kita, bahkan dalam kesedihan. Kita dapat menghadapinya dengan hati yang penuh kasih. Percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih akan selalu peduli dengan setiap aspek kehidupan kita. Memang sakit banget sih kalau kehilangan hewan peliharaan, namun kita juga dapat menemukan penghiburan dalam Tuhan ya. Ingat bahwa kehidupan bersifat sementara tetapi kasih Tuhan bersifat kekal. Yang keenam, sahabat Alkitab, apakah ada ayat Alkitab yang bisa menjadi pegangan kita dalam memelihara hewan nih? ChatGPT bagaimana jawabannya? Memang benar, kehilangan hewan peliharaan bisa sangat menyakitkan. Tapi kita bisa menemukan penghiburan dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Mengenai memelihara hewan, ada beberapa ayat Alkitab yang bisa menjadi pegangan kita. Saat Kejadian 1:8, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berkata kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala makhluk yang merayap di bumi." Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk merawat dan menguasai ciptaan Tuhan, termasuk hewan. Ini adalah panggilan untuk memelihara mereka dengan bijaksana. Amsal 12:10, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ayat ini mengajarkan kita untuk memperlakukan hewan dengan kasih dan perhatian, menunjukkan bahwa merawat hewan adalah tindakan yang benar di mata Tuhan. Mazmur 36:6. Keadilanmu seperti gunung-gunung Allah dan hukummu seperti laut yang besar. Manusia dan hewan sama-sama Engkau pelihara ya Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara baik manusia maupun hewan, dan kita pun dipanggil untuk mencontoh pemeliharaan Tuhan itu. 4. Numbers 6. Pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak menanam dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Namun Bapa kamu yang di surga memberi makan mereka. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Meskipun konteksnya berbicara tentang kecemasan manusia, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli dengan seluruh ciptaannya, termasuk hewan. Oleh karena itu, kita juga perlu merawat hewan peliharaan kita dengan penuh kasih. Dengan ayat-ayat ini, kita diajarkan untuk tidak hanya memiliki kasih dan tanggung jawab dalam memelihara hewan, tetapi juga untuk melihat bahwa Tuhan menghargai seluruh ciptaannya. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih-Nya melalui cara kita memperlakukan hewan peliharaan kita. Selain ayat Amsal 12 ayat 10 tadi, kita juga melihat Matius 10 ayat 29 yang mengatakan, bukankah 2 burung pipit dijual seharga 1 uang logam atau 1 duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke tanah tanpa kehendak Bapamu di surga. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada setiap ciptaannya termasuk hewan. Juga kita anak-anak Tuhan, pasti peduli ya, anak-anak Tuhan yang sejati loh. Yang ketujuh, yang terakhir, ChatGPT, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak tentang kasih kepada hewan melalui Alkitab? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said.
Ya, kita ulang ya, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak tentang kasih kepada hewan melalui ajaran Alkitab? Mengajarkan anak-anak tentang kasih kepada hewan melalui ajaran Alkitab dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan praktis, Man. Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan. 1. Mengajarkan tanggung jawab melalui Kejadian 1:28. Jelaskan bahwa Tuhan memberi manusia tanggung jawab untuk merawat dan menguasai ciptaannya, termasuk hewan. Ajak anak-anak untuk memahami bahwa merawat hewan adalah cara kita menjaga ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. 2. Mencontohkan kasih melalui Amsal 12:10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Gunakan ayat ini untuk mengajarkan bahwa kasih kepada hewan itu penting, dan kita harus memperhatikan kebutuhan mereka, seperti memberi makan, memberi tempat yang nyaman, dan merawat mereka ketika sakit. Anda bisa melibatkan anak-anak dalam perawatan hewan peliharaan untuk mengajarkan nilai ini. 3. Mengajarkan belas kasih melalui Mazmur 36. Manusia dan hewan sama-sama Engkau pelihara ya Tuhan. Anak-anak bisa diajarkan bahwa Tuhan memelihara segala ciptaannya, baik manusia maupun hewan. Ini mengajarkan mereka untuk memiliki belas kasih kepada makhluk lain dan melihat hewan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang layak dihormati. 4. Penyadaran tentang kasih dan empati melalui cerita-cerita Alkitab. Ceritakan kisah seperti Nabi Yunus yang menyelamatkan kota Niniwe, di mana Tuhan menunjukkan belas kasihan bahkan kepada hewan-hewan di kota tersebut. Yunus. Ini mengajarkan anak-anak bahwa Tuhan peduli dengan semua ciptaannya. Berdoa untuk hewan peliharaan. Ajak anak-anak berdoa untuk hewan peliharaan mereka. Memohon agar mereka tetap sehat dan diberkati. Ini mengajarkan anak-anak bahwa kita bisa menunjukkan kasih melalui doa dan perhatian kepada makhluk hidup lainnya. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat belajar untuk melihat hewan peliharaan mereka sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang layak dihargai dan dirawat dengan penuh kasih. Memang berulang kali ada juga jemaat yang meminta untuk didoakan bagi hewannya yang hilang, misalnya ya ada kucingnya, anjingnya hilang, didoakan, lalu kemudian ada sapinya, ternaknya, ayamnya yang sakit, kita juga doakan dan banyak juga loh mujizat. Jadi ternyata bukan hanya manusia yang mengalami mujizat Tuhan, tetapi hewan-hewan juga bisa mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik memelihara semua ciptaannya. Nah, sahabat Alkitab, kalau kita perhatikan ya sebagai orang tua ya, kita simpel-simpel saja cerita Alkitab yang tentang hewan itu banyak di dalam kisah Nuh ya, dan binatang-binatang di Bahtera. Ada 1 pasang untuk binatang yang haram, ada 7 pasang untuk binatang yang tidak haram. Kita juga bisa mengajak mereka untuk merawat hewan peliharaan dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan cuma suka lucu-lucunya anak-anak tuh biasanya ya. Kita berikan tanggung jawab kepada mereka untuk memandikan, mengeringkan, atau kemudian kasih makan, kasih minum, bersihkan kandangnya, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, memelihara hewan peliharaan adalah anugerah yang luar biasa. Hewan-hewan ini dapat membawa kebahagiaan dan mengajarkan kita banyak hal tentang kasih dan tanggung jawab. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk merawat semua ciptaan Tuhan dengan baik ya. Ayat penutupnya dari Injil Matius 10 ayat 29, bukankah 2 burung pipit dijual seharga 1 uang logam atau 1 duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke tanah tanpa kehendak Bapamu. Mari kita berdoa, sahabat Alkitab. Bapa yang baik, kami bersyukur atas semua ciptaan-Mu. Kami mohon Engkau memberkati semua orang yang memiliki hewan peliharaan. Bantu kami untuk merawat mereka dengan baik dan mengajarkan kasih kepada semua anak-anak kami untuk menghargai semua makhluk hidup, termasuk hewan dan juga lebih lagi sesama manusia. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat Alkitab, kita sudah menyelesaikan ngobrol bareng ChatGPT tentang hewan peliharaan ditinjau dari Alkitab dan iman Kristen. Silakan ChatGPT kata-kata penutupnya. Terima kasih banyak sahabat Alkitab atas diskusinya yang penuh kasih ini. Memelihara hewan peliharaan bukan hanya soal memberi makan dan perhatian, tetapi juga soal mencerminkan kasih Tuhan dalam setiap tindakan kita terhadap ciptaannya. Seperti yang telah kita bahas, Tuhan memelihara semua ciptaannya dengan penuh kasih.
Dan kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Semoga kita semua bisa terus belajar untuk merawat hewan peliharaan kita dengan penuh kasih dan tanggung jawab, serta mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita. Semoga berkat dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua, baik dalam memelihara hewan peliharaan maupun dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sahabat Alkitab 1 menit. Semoga percakapan kita hari ini membawa berkat bagi Anda. Kita bertemu kembali di jam yang sama, jam 12 besok siang waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertumbuh di dalam iman. Sampai jumpa besok hari. Dah.